satisfied. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross
Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Bagi yang berkenan padanya. Bagi yang berkenan padanya. Halo teman-teman semua yang sudah pulang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan bagi kami bisa menikmati ibadah online Tuhan. Kami berdoa sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan pakai setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini cuaca cukup berkabut, tebel banget ini asapnya. Hari ini masuk minggu kedua, kita udah jalanin 2 minggu di tahun 2022 ini dengan tema Rebuild Life, dan bulan ini kita masih ada dalam tema bulan Januari, yaitu Releasing the Past. Sekali lagi, Releasing the Past. Nah, untuk tema khotbah saya hari ini saya kasih judul lari, run, lari gitu ya. Ada kalanya kita nggak tahu nih gue mesti ngapain ketika ngadepin masalah, ketika kita ngadepin banyak apa pergumulan dunia. Kadang-kadang nggak semua masalah harus kita hadapi, atau tidak semua cara memecahkan sebuah masalah adalah dengan cara dihadapi. Seringkali masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan cara lari. Pergi menjauh dari tempat itu, atau pergi menjauh dari orang itu, atau pergi menjauh dari prospek itu. Dan itu salah satu cara atau solusi dalam kita menyelesaikan masalah. Nah, kita akan lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita kalau ada yang suka ikut lomba lari maraton gitu,
Robin kayaknya suka lari gitu. Bukan lari dikejar-kejar orang ya Bin ya. Boleh gitu. Enggak, itu yang lain, orang lain. Gitu. Ada orang soalnya saya juara 1 lari. Oh iya, lawan siapa? Lawan warga, polisi dan orang yang punya handphone yang saya ambil gitu ya. Juara 1 dia lari terus. Dan dalam sebuah pertandingan kejuaraan lari maraton itu orang atau pesertanya itu ada ribuan gitu. Gue nggak pernah ikut lomba lari maraton karena lari dari kejaran istri aja gue kalah gitu. Dan dari ribuan orang itu yang menang cuma 1 orang. Yang menang cuma 1 orang untuk lari maraton berapa kilo ya? 9, sekian kilo atau 6, sekian kilo. Lupa deh. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi dari sekian ribu orang cuma ada 1 pemenang. Nah, ada 1 lomba lari atau perlombaan ya, kecepatan kardio gitu, yang lebih berat daripada maraton, yaitu namanya perlombaan triathlon kayak bacanya. Nah, lomba ini seperti maraton, tapi kalau maraton kan cuma lari. Kalau ini enggak, ini lari dulu sekian kilo, nanti harus berenang sekian kilo, nanti bersepeda sekian kilo, sampai nanti di ujung sampai ketemu garis finish, dialah yang menang. Dan itu juga tetap yang menang cuma 1 orang. Pemenangnya cuma ada 1 gitu loh. Itu namanya triathlon atau triathlon, tergantung deh siapa yang baca. Pokoknya triathlon ya gitu ya. Dalam pemilihan presiden, capres gitu ya. Capresnya memang cuma beberapa gitu ya. Kalau capres yang tahun lalu kan periode lalu kan cuma 2 nih capres. Tapi kan pendukung capresnya ada 1 negara nih. Ya kan ada yang milih calon presiden A, ada yang milih calon presiden yang B gitu. Tapi yang menang kan tetap aja cuma salah 1 pasangan. Otomatis ketika yang menang adalah yang A, berarti sekian juta pendukung calon yang B kalah semua dong. Yang menang cuma 1 ini doang. Tapi yang menang pun bukan pendukungnya, yang menang adalah calonnya. Gitu. Itu juga perlombaan gitu. Nah, si Livi pernah ikut sebuah lomba atau giveaway gitu ya, sebagai seorang makeup artist. Kita tuh berdua nih udah sadar diri. Kita tuh bukan orang yang beruntung dalam hal promo. Nggak beruntung kita. Kalau ada promo, kapan lagi harganya murah, diskonnya gede, tapi duitnya nggak ada. Percuma nggak bisa beli. Nah, ketika kita bisa beli, ada duitnya nih, pengen beli, tapi lagi nggak promo, kita beli dengan harga normal. Nah, itu sering banget kita alami. Jadi kita tuh kalau ikut-ikutan kayak lomba-lombaan gitu, giveaway atau apa, biasanya gue nggak mau ikut. Kalau Livi ikut cuma buat lucu-lucuan, udah tahu pasti nggak bakal menang. Tapi lucu-lucuan aja ikut gitu. Suatu hari dia ikut dan menanglah dia dari sekian ratus orang yang ikut giveaway untuk menjadi dapat semacam make up course gitu, kursus make up private kalau nggak salah ya. Private, dia yang menang. Kalau nggak salah satu-satunya yang menang dari sekian ratusan. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga kami ada yang memenangkan giveaway. Bangga nggak? Ya nggak sih, biasa aja. Cuma kita nggak pernah ngalamin itu. Tiba-tiba ngalamin tuh kayak sesuatu yang wow, kita bisa juga ya menang dari promo-promoan ternyata. Dan Livi berarti berhasil mengalahkan pesaingnya yang ratusan orang itu, padahal ada yang lebih jago dari dia mungkin makeupnya ya. Tapi hanya dia yang dipilih gitu. Pertanyaannya gini, kok bisa sih orang dalam sebuah pertandingan itu menang? Yang pertanyaan gitu kan, kalau menang ya udah, pemenangnya ini gitu. Lomba lari ini yang menang sih ini, makeup yang menang sih ini gitu. Tapi kok bisa menang? Ya akhirnya jadi sebuah pertanyaan gitu kan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai ayat 27, dibilang gini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya udah sering bilang, hal paling serem apa sih yang bisa kita alami ketika kita mengikut Tuhan? Hal yang paling serem adalah ketika kita selama di dunia, kita ngerasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus datang, kita ditolak.
itu suatu hal yang ngeri loh. Mungkin kalau ada orang yang ngerasa kayak biasa aja karena belum ngalamin kan. Kan orang yang naik motor hati-hati lo, kalau enggak nanti bisa jatuh, bisa lecet atau apa. Belum ngalamin tuh belum sadar. Ya masalahnya kalau kita udah ngomong ketemu sama Tuhan Yesus terus ditolak, itu nggak bisa ada pengalaman kedua, nggak ada. Langsung ditolak gitu aja gitu. Dan udah terlambat untuk bertobat. Orang-orang dalam perlombaan itu bisa menang karena ada persiapan yang panjang yang udah disiapin. Nggak mungkin besok lomba lari, hari ini baru latihan ke pantai gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin si Robin baru belajar keyboard kemarin, hari ini pelayanan terus bisa kayak gitu mainnya. Nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin dia baru kemarin ngangkat barbel 2 kilo tiba-tiba udah jadi gitu ototnya. Nggak mungkin gitu loh. Itu ada persiapan panjang banget. Ada persiapan panjang banget. Ya kali Livi cuma sekali 2 kali lihat YouTube make up tiba-tiba jadi jago. Banyak para ibu yang pengen di make up ini, nggak mungkin gitu loh. Persiapan panjang banget. Kursus lah, kadang-kadang dibully-bully dulu ya, itu jelek ini gitu. Ada aja gitu kan, ada aja orang yang ngebully gitu kan. Dalam bermain musik juga gitu kan, ada aja orang-orang yang kayak, lu mainnya mah payah, mainnya jelek, itu mainnya kurang kok. Gitu. Ada yang lebih halus lagi. Sorry ya, gua bukannya mau ngerendahin lu nih, tapi tadi mainnya itu kan ngerendahin gitu ya. Karena ngomongin depan orang lain. Ada aja gitu kan, ada proses panjang sampai kita menjadi diri kita yang sekarang. Kita yang sekarang ini ada proses, gue yang sekarang pun melalui proses gitu. Ada proses-proses sampai gue bisa kayak sekarang seperti ini gitu. Ada yang bilang orang-orang yang menang itu karena hoki. Gue gak tahu ada berapa banyak yang setuju. Kadang-kadang ada orang yang menang karena hoki. Masalahnya gini, ada banyak orang-orang yang jago di bidangnya. Ketika menang mengikuti lomba, dia selalu bilang gini, hoki aja. Suka merendah di atas gunung gitu, kitanya di bawah lembah gitu. Hoki gue hoki gitu. Kayak lebih merendahkan daripada orang yang merendahkan gitu kan. Ya dia emang jago gitu loh. Tapi kalau tanya, ya hoki doang. Nggak mungkin hoki lah. Dapat dari mana lo pengetahuan itu, ilmu itu kalau lo nggak pernah belajar, itu nggak mungkin hoki. Tiba-tiba orang ikut karate gitu, nggak pernah. Tiba-tiba pas mulai, pingsan, hoki, nggak mungkin kan, itu ada latihannya segala macam gitu. Bayangin ada orang ikut lomba maraton, baru pertama kali ikut lomba maraton, nggak pernah latihan sebelumnya, terus pas ikut lomba maraton, dia nggak tahu tracknya, dia nggak tahu harus lewat mana aja gitu, nggak tahu. Tiba-tiba dia pas mulai di garis start, munculnya, mulainya di daerah Jelambar, di tengah jalan tiba-tiba sampai Lampung lah, gue udah sampai mana ya? Kan nggak mungkin kan orang lari tapi orang ikut lomba maraton nggak tahu tracknya gitu, kan nggak mungkin kan. Si Novi sekolah mau kemana? Pacar Berkat, dan terus gue jalan sampai dulu ke Cengkareng, lalu ke Alam Sutra, muter, baru sampai Pacar Berkat, kan nggak mungkin gitu loh. Pasti dia ke sekolah karena dia tahu jalan lewat mana gitu kan, lewat mana jalannya, nggak mungkin gitu. Pasti karena dia udah pernah ngelewatin itu, makanya dia tahu jalan. Sama kayak hidup kita kan, kita pernah melalui banyak hal, makanya kita kenapa bisa sampai ke tempat kita yang sekarang. Kalau gue bisa kasih banyak nasihat ke teman-teman yang lain yang suka terkadang cerita sama gue tentang hal-hal yang dulu pernah gue alamin, karena gue udah pernah melalui itu. Ada aja yang datang ngomong, gue mau cerita nih, kemarin nanti baru ada yang cerita, gue harus gimana ya, nanti bulan depan bapak gue pulang, lalu apa? Gue benci dia, lalu. Nah, gue pernah mengalami hal itu. Gue pernah mengalami satu hari di mana gue benci sama bapak gue. Gue pernah sampai akhirnya dipulihkan, akhirnya selesai. Akhirnya gue bisa memberi jawab ke adik rohani gue ini. Setelah gue bagiin, ternyata dia bisa terima akhirnya. Oh iya, oke, nanti gue aja. Gue bisa kasih tahu karena gue pernah melalui itu. Gitu. Jadi kalau orang yang belum pernah melalui, nggak ada ceritanya gue kasih saran ke orang. Orang ini bisa terima. Kalau bisa sih hoki, ya nggak mungkin. Gimana gue bisa menjawabnya gitu loh kalau gue gak pernah ngalamin. Bisa gak gue menjawab hal-hal yang gue gak pernah ngalamin? Bisa, asal berbau teori yang ada bukunya. Ya kan? Misalnya masak. Cara masak steak yang enak gimana? Gue bisa kasih tahu karena gue pernah lihat tapi gue gak pernah bikin. Jadi gue gak tahu tuh timing yang benar-benar pas. Adonan yang benar-benar bisa dipakai untuk masak steak, berapa lama, apinya, suhunya berapa gitu. Mungkin gue tahu secara teori, tapi ketika gue jalanin belum tentu. Contoh paling gampang, kemarin kita beli panci presto. Kita udah belajar di YouTube cara memakai panci presto. Pokoknya masukin semuanya, lalu ditutup sampai rapet. Nanti bakal ada keluar nyalain apinya yang gede.
Terus nanti bakal keluar uap, ada bunyi uap. Ketika udah bunyi uap, apinya kecilin, lalu tunggu sekitar tergantung masak apa, ikan, ayam, daging merah atau apa gitu kan, bisa 20 sampai 50 menit tergantung seberapa empuk yang lu mau. Udah kan? Nanti udah selesai, matiin sampai nggak ada uap lagi bunyi, baru boleh lu buka. Ya udah, teorinya begitu. Sampailah pada hari dimana kita beli panci presto itu. Masakan pertama rendang, gitu ya. Kita ikutin tuh, kita ikutin sampai titik di mana uapnya udah habis dan siap untuk dibuka. Harusnya buka, ya udah buka, gitu kan? Enggak, gua enggak. Gua karena pada nakut-nakutin. Hati-hati, kalau belum hilang uapnya nanti bisa meledak dan lu bisa masuk rumah sakit. Itu bahaya. Di kepala gua cuma nangkepnya ntar masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Jadi gua bukanya bukan nggak nyantai, sesenti. Taruh lu, ntar bener gak sih udah habis? Coba lagi. Gue cuma mikir takut meledak. Si Livi dari yang takut sampai udah gua aja lah, sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Gua diremehkan sama istri sendiri gitu. Tapi itu pengalaman. Setelah itu gua besoknya bikin lagi. Oh udah habis ya udah buka aja gitu. Udah pernah melewati itu gitu loh. Dari yang takut sampai biasa aja. Gitu. Kayak gitu itu sudah melewati gitu. Atau ada orang yang nge-gym. Tahu gak sih nggak semua orang ke gym itu buat melatih badan? Nggak semua orang. Tahu gak sih? Celebrity fitness gitu ya, gold gym gitu, atau yang murah-murah lah gitu loh. Nggak semua orang nge-gym karena pengen ngebentuk badan atau karena pengen fitness. Ada orang-orang nge-gym buat pencitraan. Ada aja orang. Makanya tempat-tempat gym itu ada kaca, tau gak sih? Ini ruangan kita ada kaca nih. Bukan buat sehat, buat ngaca. Karena ketika lu nge-gym sendiri begini, sama sambil ngaca beda. Nggak tahu deh di sini ya, di rumahnya kan ada banyak barbel nih ya, ada kaca kan, gue nggak tahu. Tapi ada aja orang, bro, tolong dong, video story ke gue, oke siap. Dia angkat barbel loh, yang 8 kilo, 10 kilo, atau 12 kilo lah gitu ya, angkat. Oke, stop. Gini. Akhirnya udah pergi, gitu doang, cuma sekali taruh udah pergi. Pencitraan doang. Belum lagi ada yang orang kerja nggak ada hubungannya dengan membentuk body bagus dengan kerjaannya gitu. Ada sales tapi badannya six pack habis gitu latihan. Tapi sales. Jadi secara filosofi buat gua berantakan gitu ya. Bayangin kalau ada sales. Terus sales apa nih gua nih? Katakan gua sales suplemen kesehatan gitu ya. Gua ngomong nih sama Robin misalnya. Anggaplah badan gua jadi gitu ya. Gua six pack gua. Cuma ketutupan lemak berlebih gitu. Six pack gua sebenarnya. Gua ngomong sama Robin, "Ben, lu kalau mau sehat nih, pakai suplemen ini, Ben." Terus badan gua six pack kan. Karena Ben, begitu lu minum ini dalam 2 hari, bukan ambil otot kan, lu akan mengalami peningkatan sampai 5 kali lipat. Kalau 5 kali lipat dalam 2 bulan, hasilnya full Ben gitu. Nggak ada gitu, nggak ada ceritanya. Body six pack itu buat sales tuh nggak nyambung gitu, nggak nyambung buat gue. Tapi ada orang yang karena hobi ya, ada orang seneng olahraga kita, seneng ya ngebentuk, akhirnya kebentuk aja gitu. Ada yang kayak gitu. Cuma ada orang-orang kayak gitu, nggak sesuai tujuannya. Kayak ini gue ada barbel, sekarang gue beli barbel nih, kayak buat olahraga. Akhirnya yang paling banyak pakai istrinya gue, bukan gue. Gue yang beli, dia yang pakai, gitu. Atau petinju, nggak tau berantem, petinju. Mereka bertanding bertinju, tapi cara bertinju di ringnya kayak anak-anak sekolahan lagi tawuran gitu. Tinju kan ada seninya kan, ada jab, ada apa? Gue lupa, ada uppercut, ada straight, ada counter attack segala macam. Tapi begitu di lapangan tinju berarti kayak anak-anak tawuran, apa lu anak mana lu ya? Nggak mungkin kan ada petinju kayak gitu kan. Semuanya pasti melalui proses latihan segala macam gitu. Gitu juga kalau di khotbah depan sini, gue khotbah, nggak mungkin kemarin gue baru mulai baca kitab Kejadian pasal 1 tiba-tiba gue khotbah bisa selancar ini, nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Sengejeplak-jeplaknya gue khotbah orang lain, nggak mungkin gue selancar ini ngomong. Mereka semua yang ikut lomba itu melakukan itu semua untuk mendapatkan hadiah, tapi yang fana kata Alkitab, yang bisa habis, hadiahnya bisa habis dong, bisa hilang. Bisa direbut, bisa semua. Kita tahu kita anak Tuhan yang laki-laki, kita percaya kalau kita adalah umat pemenang dan kita lebih dari pemenang.
Tapi asal kita tahu kita punya istri kita jauh lebih dari pemenang gitu. Kita yang tanding, kita yang dapat hadiah pas pulang, sayang ini buat kamu. Jadi istri kita lebih dari pemenang. Kitanya menang doang gitu. Tapi kita melatih diri kita untuk mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan sediain. Mahkotanya apa ya nggak tahu, pokoknya mahkota lah. Gitu. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Nah, melatih diri sebagai anak Tuhan itu bisa dilakukan dengan 3 cara yang gue catat di sini. 3 cara, dan ini selalu gue ucapin di tempat ini. Yang pertama, baca Alkitab. Mengetahui isi hati Tuhan itu cuma bisa didapat dari baca Alkitab. Nggak bisa pakai cara lain. Orang suka ngomong gini kan, suka berdoa yang kadang-kadang sampai terlalu dalam gitu ya, sampai Tuhan berbicaralah kepada hamba-Mu. Itu udah berbicara. Ya di Alkitab. Tuhan udah ngomong kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Tuhan udah ngomong. Buat apa minta lagi supaya Tuhan ngomong, berbicaralah pada, ya baca Alkitab dulu gitu maksudnya kalau mau tahu. Dengan baca Alkitab juga kita bisa paham tentang kebenaran yang bukan asal tafsir. Karena ada kebenaran yang nggak benar, ada kebenaran yang benar gitu. Ada yang asal tafsir gitu. Ada yang ngajarin gini, ayo kita sebagai anak Tuhan harus rangkul semua orang. Alkitab bilang begitu. Ya, Alkitab yang mana yang bilang gitu? Alkitab nggak pernah ngajarin untuk rangkul semua orang. Yesus mati untuk semua orang, iya. Tapi ketika kita hidup dalam mengikut Tuhan, apakah kita disuruh untuk merangkul semua orang? Enggak. Enggak semua orang mau dirangkul kan? Buktinya Yesus bangkit dari kematian, Yesus nggak nyamperin Pontius Pilatus atau ke Kayafas untuk ngebuktiin gitu kalau dia, nih lihat nih gue udah bangkit gitu. Nggak pernah gitu. Nggak pernah. Atau ada juga yang ngajarin orang Kristen kan harus penuh kasih, nggak boleh marah. Lo harus bisa bedain dong, mana penuh kasih, mana bodoh gitu. Mana ayatnya orang Kristen nggak boleh marah? Kata siapa? Yesus aja marah, ngamuk malah di bait Allah. Masa kita nggak boleh marah? Apalagi kalau kita diperlakukan secara nggak adil, diperlakukan secara nggak benar. Dia jelas marah lah. Masa kita nggak marah? Ya kali kan? Nggak mungkin. Jadi ada ajaran-ajaran yang nyeleweng karena asal main asal tafsir. Karena banyak orang menganggap penuh kasih itu terlalu sederhana. Pokoknya ya gitu, yang kelihatannya baik, halus gitu kan, nggak boleh marah, adem. Padahal nggak begitu. Atau ada yang ngajarin gini, kalau kita memberi persembahan itu sama dengan membuat Tuhan menjadi berhutang sama kita. Urusannya apa? Kan katanya kita diberkati Tuhan. Kita yang berhutang sama Tuhan dong. Kalau kita memberi sebagian atau sedikit dari yang kita punya, lah itu nggak akan membuat Tuhan berhutang. Orang Tuhan kasih 100%, lah kita kasih cuma ya berapa gitu, terus kita bilang Tuhan berhutang sama kita. Kan aneh gitu ya. Gue kasih Nopi, nih kok pengen kasih kamu uang nih, kasih 500.000. Terus Nopi, kebanyakan kok, ini gue balikin 50.000. Ya udah terima. Kok utang ya sama gue? Kan masa gitu caranya? Kan nggak gitu kan? Urusannya apa gitu loh. Harusnya gue punya hak juga buat narik itu semua lagi. Enak nggak jadi deh? Bisa dong? Kayak gitu kan? Makanya ada ajaran-ajaran yang salah tafsir. Dan ini kita cuma bisa pahamin kalau kita mau rutin membaca Alkitab. Terus dengan membaca Alkitab kita tahu mana ajaran yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang ngajarin seperti ajaran dunia ini. Bro, hidup itu kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang di bawah. Loh, kok mikir roda itu kan bundar ya? Emangnya roda melulu cuma di atas di bawah? Kadang-kadang ke samping loh. Kok cuma bahas atas bawahnya tuh? Sedangkan Alkitab bilang apa? Tuhan memilih kita untuk memakai kita sebagai kepala dan bukan ekor. Loh, jadi prinsip hidup itu lagian mau-maunya ya orang manusia disamain sama roda, gue bingung. Ya kan, belum lagi soal pacaran. Kalau belum pernah dicoba mana tahu dia cocok sama kita apa enggak gitu. Nah, coba-coba. Lu dikasih handphone bekas dipakai 100 orang juga emang mau. Yang keypadnya udah somplak gitu kan, layarnya udah retak, sinyalnya udah berantakan gitu kan. Kalau sinyal yang paling jelek-jeleknya apa sih? GSM gitu kan. Kalau ini sinyal paling, yang sinyalnya dia udah bukan GSM, udah HELP gitu kan. Help
tolong gitu, udah gak ada sinyal lagi, udah gak bisa dipakai. Siapa yang mau gitu loh. Nah ada banyak ajaran-ajaran yang seperti itu. Terus ada yang ngajarin begini, pemusik itu di gereja, kalau di Alkitab pemusik itu di barisan terdepan. Nah gue coba cari di Alkitab, di mana sih ayat yang bilang pemusik itu ada di bagian terdepan. Bahkan Yosua ketika mau pergi berperang, yang barisan terdepan itu adalah pasukan bersenjata. Lu logika aja ya, lu kalau mau perang nih, kalau pernah lihat film silat, yang paling depan siapa? Pasukan bersenjata dengan tameng. Karena kalau dilempar panah atau batu ada yang nahan. Ini kalau yang di depan, kita perang, paling depan ada yang main angklung gitu, ada yang main suling, ya keburu mati duluan. Makanya ajarannya dari mana kalau pemusik itu udah paling depan? Nggak ada, baca deh ulang di kitab Yosua itu ditulis. Yang paling absurd adalah yang ngajarin Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu kejadian tuh di Bandung. Akhirnya banyak jemaat gereja itu sampai jual hartanya. Ini juga aneh loh. Kalau Tuhan mau datang, urusannya apa ya sama jual harta ya? Kan hilang juga semua. Ngapain lu jual? Tuhan nggak datang. Gara-gara apa? Pada tanggal segitu di gereja itu didatangin di banyak wartawan. Tuhan nggak jadi datang. Ini gimana pendapat Bapak? Abisnya kalian rame sih, Tuhan jadi nggak jadi datang, nggak ketahuan. Lah gimana sih? Tuhan bilang akan datang seperti pencuri hanya karena ada wartawan ngumpul. Ya malas banyak wartawan. Masa gitu? Ini kejadian beneran di Bandung tahun 2001, I think 2000 berapa? 2000 awal lah pokoknya. Cuma kasihan jemaat yang sampai jual hartanya. Setelah itu mereka melarat. Nggak tahu duitnya dari kemana gitu. Udah miskin lah. Nggak ngerti lah gua. Itu makanya kenapa pentingnya kita baca Alkitab. Tapi gua baca nggak ngerti-ngerti kok. Ada yang bilang gini kan, nggak apa-apa nggak ngerti, yang penting baca. Ya itu juga salah. Lu di gereja ada senior kan? Kalau nggak ngerti, ya catat semua yang lu nggak paham. Lu tanya ke senior lu di gereja atau ke hamba Tuhan lu atau pendeta lu siapapun. Karena memang tugas mereka untuk menjelaskan apa yang kalian baca, tapi kalian nggak paham. Emang tugas mereka. Jadi kalau ada ketemu gembalanya, aduh saya lagi sibuk, ntar ya kamu minta kayak bukan gembala itu. Karena gembala, namanya kan gembala kan, menggembalakan. Masa nggak mau menggembalakan? Tapi kayaknya gue nggak pernah lihat ada gembala kayak gitu sih. Gue nggak pernah ada gembala gitu. Tapi kalau sampai terjadi, aneh kayaknya. Lalu yang kedua, cara supaya anak Tuhan bisa melatih diri adalah tadi kan baca Alkitab, kedua doa pribadi. Nggak mungkin enggak. Doa pribadi itu bukan nafas orang Kristen, bukan. Doa pribadi adalah cara kita berkomunikasi sama Tuhan, namanya doa. Kita dengan doa pribadi itu membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Gue pernah ketemu sama Om Daniel Alexander. Gue sampai hari ini nggak berani manggil dia papi atau papa. Sedangkan yang lain kalau ketemu manggilnya papi, gue nggak berani gitu, kayak aduh gue belum layak manggil dia papi gitu kan. Tapi ketika gue ketemu dia, terus emang sih pembawaannya itu kayak bapak banget gitu kan. Duduk kayak pilih apa? Kayak gitu kan, kayak ya asik lah. Nggak kelihatan kayak bos gitu, tapi kayak orang tua. Dan ketika dia doa, yuk kita doa yuk, doa. Gue kira dia ngomongin bapaknya temen gue gitu, karena suaranya nggak terlalu gede. Tapi waktu ngomong, dia ngomong ada satu kalimat yang bikin gue agak kaget. Dia bilang ini, dan Daniel berdoa supaya papa juga bisa menyertai kedua teman baru kami ini, buat Firdi dan Livi, biar papa juga bisa manggil papa. Aduh gila, deket banget gitu ya. Kita kalau manggil ya bapak itu udah kayak formal banget kan. Dia manggilnya papa gitu. Aduh wah gue harus belajar dari dia nih. Ini gereja namanya home tapi manggil tetap bapak gitu, formal banget gitu ya. Tapi itu pengalaman tiap orang membawa mereka sampai mereka yang seperti sekarang. Ya kita nggak perlu sampai ngejeplak-jeplak segitunya, enggak. Tapi ketika itu pengalaman itu masuk, ada pewahyuan dari Tuhan, ya kita akan tahu gimana cara kita berdoa secara pribadi sama Tuhan. Gue juga bukan orang yang berdoa yang terlalu formal gitu ya. Tuhan Allah kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Ombak menderu, langit bergulung-gulung, tong kosongnya. Ya nggak gitu. Gue bukan orang yang seperti itu. Gue ngomongnya ya udah, apa yang pengen gue sampaikan. Gitu. Ada juga orang yang berdoa tuh banyak banget nyebut Bapak. Pernah ketemu nggak sih? Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk teman kami Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau memberkati dia Bapak. Karena Bapak, gitu. Banyak banget. Ada juga yang Tuhan Yesusnya yang banyak. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Karena Engkau mempertemukan kami ya Yesus. Tuhan Yesus kiranya, ya, itu banyak banget. Ada yang Roh Kudus banyak, kayak sama.
Ya Roh Kudus, dalam doa kami Roh Kudus, jamah kami. Supaya ada jamahan Tuhan nyata ya Roh Kudus. Gak ada kayak gitu. Yang paling capek tuh digabung semua. Gue pernah dengar. Digabung semua. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Bapa karena anak-Mu yang tunggal ya Yesus. Memberikan kami jamaah kudus ya Roh Kudus gitu. Ini paling capek kalau doa peperangan gitu. Paling capek kalau doa peperangan. Lu bayangin, ini sering banget terjadi nih, doa peperangan. Tuhan, kami berkumpul hari ini bersatu hati. Ya Tuhan Yesus, eratkan kami dengan tali kasih-Mu. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk bersatu. Dan saat ini kami sepakat ya Tuhan, kami hancurkan Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. Kami hancurkan Tuhan Yesus. Ya ampun. Ada aja gitu. Makanya kenapa gue bilang doa itu juga seni. Doa itu seni. Kadang-kadang ada orang yang kayak adem ketika mendengar orang lain berdoa. Kayak tadi gue dengar doanya Om Daniel Alexander. Adem gue dengar, kayak deket banget kita sama Tuhan. Jadi doa aja ada seninya. Doa itu gak sembarangan. Doa itu adalah wujud hubungan kita sama Tuhan. Wujud kita sama Tuhan. Gue pernah ngambek sama Tuhan dulu pernah ngambek sama Tuhan. Tuhan, jadi lu maunya apa dah? Sampai kayak gitu, sampai saking ngambek gitu sama Tuhan. Ya, tapi habis itu bertobat gitu kan. Siapa gua gitu sampai ngambek sama Tuhan. Dulu begitu. Itu doa pribadi. Dia baca Alkitab, doa pribadi. Lalu yang ketiga apa? Cara untuk orang Kristen melatih diri adalah dengan pelayanan. Banyak yang bilang begini, pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita di luar gereja. Udah selesai ibadah, pelayanan sesungguhnya kita tuh di situ. Setuju nggak? Gue enggak. Jadi tadi tuh kita ngapain kalau bukan sesungguhnya? Kita tadi pelayanan ngapain kalau bukan pelayanan sesungguhnya? Jangan dipilah-pilah dong. Tadi sempat salah dan kita pulang weh. Itu apa? Kita totalitas, kita nggak mau membiarkan kesalahan kan? Itu apa kalau bukan sesungguhnya? Enggak. Mau pelayanan di dalam gereja, di luar gereja itu pelayanan. Sampai dibilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Upahnya sama, 1 dinar. Upahnya sama. Kalau emang pelayanan sesungguhnya itu di luar, buat apa kita latihan? Buat apa kita ngulik? Buat apa kita sediain waktu yang terbaik? Habis ngurus anak buru-buru kesini, dimarah-marahin lagi. Padahal udah begitu bukan gereja sini lagi. Emang kurang ajar ini kepala sini ya. Mana satu jauh dari luar kota, dari Dadap, itu kan udah Jawa Barat ya. Udah Jawa Barat, udah luar kota, kurang ajar lagi emang nih. Ya sudahlah ya, sekali-sekali lah. Udah berkali-kali tapi bukan sekali-sekali. Gitu. Ya kan? Jadi pelayanan itu kalau cuma yang di luar yang adalah pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan di dalam kasihan dong. Makanya banyak orang pada malas pelayanan di dalam gereja. Orang filosofinya aja begitu, pelayanan sesungguhnya ada di luar gereja. Jadi pada nggak mau di dalam gereja. Pelayanan itu adalah ketika kita sadar kita ini ditebus oleh Yesus, kita jadi milik Yesus seutuhnya, lalu dengan kemampuan yang kita punya, kita sadar kalau kita bisa menolong sebuah pelayanan dan kita lakukan. Karena ada aja orang yang bisa tuh semuanya, punya skillnya tuh ada, tapi memilih untuk nggak melayani atau memilih untuk nggak membantu gitu. Mungkin karena malas, mungkin karena jauh, mungkin karena nggak ada PK, ya, mungkin karena PK-nya kecil, atau mungkin karena dia maunya Yesus disalib lagi, nggak tahu pokoknya. Padahal dia mampu tapi dia memilih untuk enggak. Ada aja yang kayak gitu. Gue ada kenalan meng-cancel pelayanan, ngomongnya gini, gue lupa, ternyata gue tuh ada di jadwal tempat lain. Padahal enggak, karena dia meng-cancel pelayanan yang bareng sama gue waktu itu dulu, bukan di sini ya, ini gereja lama. Karena dia diminta pelayanan satu gereja dan gue tuh gereja gede, itu sekali main PK-nya gue tahu nominal tuh wow gitu ya. Akhirnya meng-cancel yang ini, meng-cancel mendadak lagi. Benar-benar mendadak sampai kita nggak punya waktu untuk mencari pengganti. Karena apa? Karena PK sana lebih gede. Nah, itu udah gue alamin. Makanya gue di sini tuh malas gue cari orang jago, malas. Paling enak nyari orang yang punya hati, itu udah skill bisa diasah, karakter nggak bisa. Karakter itu dibentuk. Jadi di sini kita bisa lihat rajin berdoa dan baca Alkitab aja nggak cukup. Itu sama aja kalian rajin sekolah nih, rajin bikin PR, tapi pas lulus jadi pengangguran abadi. Siapa yang mau sama kita?
kita rajin baca Alkitab, rajin doa, tapi nggak mau pelayanan. Ya sama aja kan, kayak sekolah, kerjaan PR, rapot bagus, selesai sekolah, nganggur, nggak mau cari kerja. Siapa yang mau pakai kita? Jangan anggap remeh pelayanan gitu loh. So eksklusif gitu ya, maunya pelayan di tempat yang bergengsi, walaupun nggak semua, ya gue tahu nggak semua. Sedangkan Yesus bilang gini, barang siapa yang melakukan pelayanan untuk salah seorang yang paling hina, dia melakukannya untuk aku. Yesus bilang gitu. Kalau kita cuma milih melayani orang karena ini orang kaya nih, kalau kita bantu, wah lumayan nih, ada prospek nih, bisa tembus nih asuransi, gitu kan, bisa tembus nih MLM, bisa tembus nih, apalah tembus semua, makanya pakai yang double kalau nggak mau tembus. Coba pikir lagi, apa alasan pada mulanya kita mau bergereja? Alasan kita apa sih? Ingat-ingat ulang nih. Kalau mau ingat gua ulang, gua nggak ada alasan yang mulu-mulu. Gua seneng aja. Gua seneng aja. Selesai. Sampai hari ini gua mau melihara kesenangan gua melayani Tuhan. Sampai hari ini. Jangan sampai kita ngerasa udah melakukan banyak untuk Tuhan, tapi justru kita sendiri ditolak. Orang yang kita layani dengan ogah-ogahan, dia menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, malah dia yang diterima, padahal masih baru. Jangan sampai kayak kalau bilang ini serem banget, ngeri banget ya kayak gini. Kita melayani tahunan, puluhan tahun, kemana-mana mancanegara segala macam, tapi kita malah ditolak. Itu serem. Makanya kenapa penting jaga hati. Jangan suruh Tuhan jaga hatiku, jaga hati urusan kita. Tuhan menjaga kita dari cuaca gitu, bukan cuaca juga sih. Tuhan menjaga kita tuh dari banyak hal, tapi urusan menjaga hati itu urusan kita. Ya kan? Kalau Tuhan jaga hati kita, nggak bakal ada kejahatan di dunia ini, nggak bakal ada dosa di dunia ini. Karena kita pengen berbuat dosa aja nggak bisa, karena Tuhan yang jaga, nggak bisa gua keep gitu. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita jangan sampai ditolak setelah pelayanan sekian banyak, sekian lama, hanya karena kurang melatih diri. Melatih sikap hati kita di hadapan Tuhan, sampai akhirnya kita menutup hati terhadap Tuhan. Kita cuma mau tahu Tuhan adalah Tuhan yang model, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Kita cuma mau Tuhan Yesus itu yang model kayak gini. Tapi kita sengaja ngelupain kalau dia, Tuhan, adalah hakim yang adil. Dia akan membalas manusia sesuai dengan perbuatannya. Itu Alkitab udah bilang, dia itu hakim yang adil. Jangan sampai lupa. Persembahan aja ditolak kok. Kain, Habel, kakak adik bawa persembahan, sama-sama bawa persembahan. Kenapa Kain ditolak? Artinya apa? Enggak semua persembahan yang kita bawa berkenan pada Tuhan. Apapun persembahannya ya, gua nggak ngomong uang doang ya. Kita melayani sini pun itu persembahan juga kan, kita mempersembahkan diri kita gitu kan. Gua sih mempersembahkan diri, ada orang membantu di bidang lighting sampai lightingnya indah begini, itu juga persembahan gitu loh. Ada yang megangin kamera ini, kamu nganggu kameranya nggak bisa, gitu. Itu juga persembahan, membawa persembahan gitu. Tapi jangan sampai persembahan yang kita bawa justru Tuhan nggak berkenan, gara-gara sikap hati kita nggak benar. Jangan sampai seperti itu gitu. Pertanyaan bukan di kita bawa persembahan gitu. Bukan. Pertanyaannya adalah persembahan apa yang kita bawa. Ada persembahan yang akan Tuhan nilai sebagai busuk. Gue gak suka baunya. Persembahan zaman dulu kan pakai kemenyan kan ya. Kemenyan itu zaman dulu tuh kayak dupa, apa sih dupa, kayak hio gitu loh, kayak hio zaman dulu kan. Tapi kalau dibakar jadi ada wangi-wangian, aromaterapi segala macam. Kalau kalian sampai sekarang ada main ke rumah siapa gitu yang mempertahankan rumah jadulnya, suka ada aroma-aroma apa gitu terapi. Nah itu kalau kalian cari bakal ketemu tuh kayak semacam hio. Tapi hionya itu bukan buat sembahyang, enggak. Emang begitu, itu namanya kemenyan. Seperti itu dibakar, kalau asap akhirnya muncul wangi-wangian. Nah, zaman dulu begitu. Persembahan itu seperti itu. Waktu memberikan persembahan ada juga kemenyan diberikan supaya ada wangi-wangian. Dibilang Tuhan senang dengan wangi. Makanya Nuh ketika keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban, dibilang apa? Setelah Tuhan mencium persembahan yang dipersembahkan Nuh, apa tindakan Tuhan? Dia bilang, aku tidak akan lagi memusnahkan manusia. Cuma gara-gara satu orang membawa sikap hati yang benar, dia bawa persembahan ke Tuhan.
Gara-gara satu orang, Tuhan nggak akan lagi memusnahkan manusia. Itu impact dari kalau kita membawa persembahan dengan benar. Yang kena imbas bukan cuma kita, sekeliling kita kena imbas. Gara-gara satu orang, satu area bisa menerima Tuhan, satu area bisa diselamatkan sama Tuhan. Itu persembahan yang benar. Makanya hati-hati ketika kita bawa persembahan, kita bawa apa? Persembahannya kayak gimana kita bawa? Yang persembahan yang disisihkan atau persembahan yang disisahkan. Kemarin kita bahas itu ya. Ada orang mau bawa persembahan itu sisa, kayak udah ini gitu. Akhirnya baru oh ya udah pelayanan, dikasih waktu yang sisa gitu loh. Bukan waktu yang memang sengaja oke, gue hari ini nggak bisa baca Alkitab pagi, tapi gue bakal sediain waktu jam 9 malam gue pengen baca Alkitab 15 menit gitu misalnya, atau 20 menit gue pengen baca Alkitab. Itu namanya menyediakan waktu. Sama kayak, lu kenapa nggak pelayanan? Aduh nggak ada waktu. Waktu mah ada 24 jam. Masalahnya mau sediain waktu nggak? Gue pernah sekali ngomong sama pasangan suami istri, tapi gue lupa dia siapa. Gue suka gitu tuh, kalau udah ngobrol sama orang, udah selesai dan dia bukan jemaat gue, ya udah gue lupain aja kalau gue pernah memberi jawab seperti itu ke orang gitu kan. Gue pernah ngomong gini, lu kalau emang mau ya, maksudnya setidaknya rumah tangga lu agak terjaga gitu ya, lu kan emang sibuk. Tapi coba deh 1 minggu lu sediain waktu, lu bener-bener paksa diri lu 2 jam aja dalam 1 minggu, bener-bener jalan sama istri lu sama anak-anak lu tanpa diganggu sama kerjaan lu, handphone lu matiin, pokoknya selama 2 jam itu. Tapi lu ngomong sama mereka, oke, papa nggak ada waktu nih, tapi papa mau sediain waktu hari apa jam segini, tapi papa cuma bisa 2 jam, jadi 2 jam itu ayo mau ngapain aja papa temenin. Tapi setelah 2 jam itu anak-anak sama istri harus ngerti, memang sibuk tapi bisa kok kalau lu mau atur waktunya. Jadi 2 jam aja gitu. Gue pernah ngomong kayak gitu. Ya abis itu gue gak tau ya dia ngelakuin apa enggak, karena abis itu gue juga gak pernah inget dia siapa ya gitu, gue gak pernah inget juga. Nah itu persembahan. Makanya kenapa persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Persembahan perjanjian lama ada persembahan yang mati, yang dibunuh terus dibakar, Tuhan suka. Nah kita adalah persembahan yang hidup, artinya dimanapun kita berada, kita ini ada persembahan buat Tuhan. Harusnya hidup kita selalu menjadi wangi-wangian yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena persembahannya kita ini, kita hidup, bukan persembahan yang mati. Kita hidup, jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, itu harusnya apapun yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus ditanam dalam diri kita. Lalu Filipi 3 ayat 13-14 bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahu nggak kenapa Yusuf itu adalah seorang tokoh Alkitab yang spesial banget, lebih daripada telur gitu, pokoknya spesial banget Yusuf. Lihat deh, Yusuf ketika jadi penguasa Mesir, sampai dia mati dia tetap penguasa Mesir, nomor 2 di Mesir. Coba bandingin sama Daud. Di awal Daud ini adalah orang berkenan di hati Tuhan, tapi habis itu bikin dosa, perkosa istri panglimanya, supaya nggak ketahuan dia bunuh sekalian panglimanya. Lihat Simpson, dikasih karunia kekuatan nggak terbatas, gara-gara cewek hancur. Gideon dipakai Tuhan sebagai pahlawan yang berani, ketika dia memperoleh semua prestasi, dia ngapain? Dia bangun lagi tugu berhala, dia sembah berhala lagi, dia lupa kalau yang kasih kemenangan itu Tuhan. Aneh kan? Salomo nggak tahan juga sama cewek, bapaknya punya istri 5, dia nggak bisa, dia harus lebih. Dia punya istri 300, gundiknya 700, nggak tahu deh gimana cara itunya. Udah nggak usah pikirin deh. Pokoknya intinya dia jatuh dalam dosa gara-gara cewek yang kebanyakan. Yusuf itu setelah dibuang sama saudara-saudaranya, kenapa dia bisa spesial? Karena Yusuf setelah dibuang sama saudara-saudaranya, dia tetap percaya sama janji Tuhan. Dia nggak marah tuh dan nggak dendam tuh sama saudaranya yang udah ngebuang ke sumur, terus jubah yang kesayangannya dirobek, dikasih darah, terus dijual ke orang-orang Ismail, ke orang Midian dan sebagainya. Dia enggak. Ketika semua saudara datang bermutu di hadapan Yusuf, bilang apa? Dia buka, ini gua, gitu. Ini gua, langsung dirangkul. Saudara takut, balas dendam nih. Enggak, dijawab.
panggil ayah sekalian tinggal di sini, kita makmur di sini, nggak dendam. Termasuk Yusuf nggak dendam tuh sama tante Potifar yang udah ngefitnah dia sampai masuk penjara. Yusuf itu fokus sama janji Tuhan. Tuhan udah pernah janji lewat mimpinya, suatu hari nanti ini semua bakal sujud sama lu. Dia pegang aja janji Tuhan, selesai, dia jalan, nggak ada urusan sama dendam-dendam, nggak ada urusan sama Yusuf gitu. Dia fokus sama mimpi yang udah Tuhan kasih. Makanya kemanapun Yusuf pergi, dimanapun Yusuf ada, orang-orang suka sama dia. Karena apapun yang Yusuf lakukan itu totalitas. Apapun yang dia lakukan, apapun yang Yusuf lakukan, hasilnya bagus. Orang yang menjalani visi dari Tuhan, itu mau ada halangan kayak apa kek, dia tetap kembali pada tracknya. Mungkin ketika jalan kita kesandung, mungkin ketika jalan kita emang disekat orang, tapi kita bangun lagi, kita lihat lagi tracknya, mana balik lagi ke tracknya. Ya itu orang benar. Makanya pengkhotbah bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Kenapa? Berarti dalam perjalanan hidup orang percaya pasti ada kemungkinan dia akan jatuh. Tapi jangan fokus sama jatuhnya, tapi ketika jatuh mau bangkit nggak? Yusuf itu berlari pada panggilan surgawi dari Tuhan. Dia bodoh amat sama masa lalunya, nggak peduli. Dia mikir ke depan akan terjadi, dijual jadi budak. Dia lakukan kerjaannya sampai dipercayain satu rumah sama Potifar. Difitnah, masuk penjara. Di penjara dia bisa jadi kesayangan kepala penjara, ngurusin napi-napi yang lain. Ya orang dibuang kemanapun jadi emas. Enak. Yusuf itu terus berlari. Walau harus terjatuh lagi, dia tetap mempercayai Tuhan gak pernah ingkarnya. Itu lirik lagu. Tema Releasing the Past adalah tentang kita terus berlari mengejar target dari panggilan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ya udah, kemarin udah terjadi. Ya tahun lalu udah terjadi, pasang tato dikit dibully satu gereja. Ya udah terjadi, bodo amat sama gituan gitu ya. Kita udah ngelakuin ini itu segala macam. Boro-boro dihargai, bilang thank you aja kagak gitu kan. Ya udah terjadi, mau ngapain lu bawa-bawa itu buat apa? Ya udah sekarang kita lagi ke depan nih sekarang. Mau ada yang ngertiin kek, mau nggak ada yang ngertiin kek, mau ada yang ngedukung kek atau enggak kek, ada yang ngehina kek, enggak kek. Mau dulunya kita kayak apa kek? Lepaskan masa lalu kita. Ya udah lewat. Masa lalu cuma bisa jadi bahan pelajaran, nggak bisa jadi bahan untuk kita apa gitu loh. Enggak, udah lewat soalnya, kita nggak bisa balik lagi. Kita fokus sama masa depan karena ada goal yang mulia di depan sana yang harus kita capai, yaitu untuk mendapatkan mahkota yang dijanjikan kata firman Tuhan. Kalau di tengah jalan kita kecapean, kemudian teringat sama kejadian yang di masa lalu kita yang buruk-buruk gitu ya, kita capek nih jalanin visi dari Tuhan nih, tapi keinget aduh dulu gue begini, jelek semua, lu payah, lu nggak bisa gitu ya, mustahil deh lu bisa. Gue pernah digituin sama bapak gue, orang kaya lu bisa maju digituin sama bapak gue. Makanya gue bilang dulu gue pernah sempat ngebenci bapak gue gitu, gara-gara hal itu, tapi udah dipulihkan untungnya. Kalau sampai itu terjadi, orang-orang lu ingat dulu orang-orang ngehina lu, ngerendahin lu, bilang payah, bilang apa gitu ya. Kalau Livi suka bilang apa payoye gitu ya. Itu plesetan dari payah gitu. Atau kenapa bisa jadi payoye, gue juga gak tahu kenapa. Tapi kalau lu teringat sama hal itu, hal-hal buruk di masa lalu, ini yang harus kalian lakukan. Just run. Hindari orang-orang itu, jauhi orang-orang itu. Pergi dari masa lalu. Releasing your past. Amin. Yuk, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang
yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa bersama. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.